Ade Sartomo menjawab. Ya. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana merenungkan atas kenyataan ini. Nah, atas kenyataannya adalah ada kasus. Nah, saya sampaikan sebenarnya ini ada ada case video. Nah, videonya nanti akan saya kemas setelah perkuliahan ini. Nanti Anda bisa menonton alur kenyataan itu. Ceritanya demikian. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat secara merata dari Sabang sampai Merauke. Satu-satunya jalan adalah pembangunan infrastruktur dan SDM. Nah, SDM nanti kita bicarakan di tempat lain. Infrastruktur. Konsepnya adalah menghubungkan rakyat satu di tempat satu dengan rakyat lain di tempat lain. Dibangunlah tol laut. Nah, tol laut itu yang dibangun infrastrukturnya adalah pelabuhan satu, pelabuhan lain, supaya memperlancar proses perjalanan bahan pokok makanan dari satu tempat ke tempat lain kalau lewat laut. Kemudian lewat udara, dibangunlah bandara-bandara udara di berbagai tempat itu. Dan yang ketiga adalah membangun jalan tol darat itu. Anda cek di informasi di internet ya tentang pembangunan tol. Itu sangat luar biasa, namun bukan berarti tidak ada kendala. Nah, kendalanya itu belum lama ini dibicarakan di mass media, di berbagai tempat dan kesempatan mengenai pembangunan jalan tol Sumatera, Riau, Padang, Pekanbaru. Nah, sudah saya bayangkan sejak lama bahwa nanti akan menemukan hambatan ketika jalan tol itu melewati atau menembus tanah ulayat. Itu ya, tanah ulayat. Nah, tanah ulayat itu ada di berbagai daerah. Nah, ternyata betul ya, tempat lain sudah jadi dan hampir jadi, tetapi di masyarakat Sumatera Barat mengalami hambatan. Hambatannya apa? Yaitu adalah pembebasan tanah. Karena tanah itu tanah ulayat. Nah, jadi faktanya adalah proyek pembangunan jalan tol di Sumatera Barat ya, itu mengalami hambatan alot gitu ya, ketika tanah rancangan jalan tol itu masuk ke wilayah tanah ulayat. Kami mengadakan rapat dengan segala unsur di dalam Nagari Lubuk Batingko. Kami tidak menyetujui pembangunan jalan tol melalui tanah pekuburan, balai adat, musola, serta lahan-lahan produktif. Saya selaku anak dari mereka semua, saya sangat menolak untuk pembangunan jalan tol di sini. Kami atas nama masyarakat Nagari Gurun setuju dengan pembangunan jalan tol. Tetapi jalan tol di Nagari Gurun melalui jalur produktif seperti sawah. Saya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Baru Semlanggang akan menyampaikan tanggapan rencana pembangunan jalan tol bahwa masyarakat Nagari Kota Baru Semlanggang
menolak pembangunan jalan tol dengan alasan yang pertama yang akan dilalui oleh jalan tol itu adalah lokasi perumahan padat penduduk. Jalan itu akan membelah dua nagari. Jadi nagari akan terbelah oleh jalan tol. Saya mewakili masyarakat Jorong Parit Dalam, khususnya Kinagarian Teh Barua, telah bersepakat untuk menolak bangunan jalan tol ini. Alasan sebagai berikut. Tanah yang dilalui merupakan tanah hulayat yang tidak bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada kepemilikan lain. Kami masyarakat Jorong Parit Dalam dengan ini menyatakan bahwa menolak pembebasan lahan kami untuk membangun jalan tol. Wasiat dari nenek moyang kami bahwa tanah lahan kami kuasai saat ini tidak boleh diperjualbelikan sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Nah, terus kita merenung. Nah, ini pelajaran filsafatnya merenung. Kenapa ya kok menjadi hambatan yang seharusnya sudah jadi, karena itu sudah 4 tahun yang lalu. Nah, 3 minggu yang lalu rame, karena memang progresnya tidak begitu berarti. Tempat lain sudah mulai operasional, tetapi sepanjang 30 km dari Padang itu ke arah Padang Pariaman itu ada hambatan. Nah, hambatan itu dalam perspektif filsafat kita renung. Nah, filsafat itu merenung. Gitu. Di balik itu ada apa? Gitu ya. Nah, saya bisa memahami. Nah, kita coba antara mahasiswa dan saya, kita ajak untuk mengenal fakta. Fakta apa? Fakta adanya tanah ulayat yang pembebasannya memperoleh sedikit hambatan. Kalau saya bilang alot gitu ya, bukan berarti tidak diselesaikan, ada penyelesaiannya. Tapi kita harus memahami dulu kenapa gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau mahasiswa saya ini, MIH ini ada yang berasal dari Sumatera Barat, mungkin akan lebih mudah bisa menangkap apa yang saya maksud. Di Sumatera Barat itu, ya, itu ada tanah ulayat, ada 4 kategori, tetapi yang saya sampaikan di sini 3 kategori yang sering dibicarakan di berbagai tempat dan kesempatan, apalagi di kampus-kampus Fakultas Hukum, gitu ya. Di sana itu ada tanah ulayat nagari, ada juga tanah ulayat suku. Yang ketiga ada tanah ulayat kaum. Ini kalau orang Jawa, mahasiswa Jakarta mungkin belum paham. Nah, begini. Karena saya hidup di sana itu 25 tahun saya. Saya hidup di Sumatera Barat itu 25 tahun. Menjadi dosen FH Andalas. Dan selama di sana kegiatan saya penelitian, pengabdian terkait dengan 1, pola penguasaan tanah adat, yang kedua pola penyelesaian sengketa tanah adat, dan yang ketiga pola penguasaan tanah adat, pola penyelesaian sengketa tanah adat, dan perkawinan antara 2 orang berbeda sistem kekerabatannya. Itu 3 itu. Nah, laporannya itu tebel-tebel bukunya itu. Nah, saya paham sekali tanah ulayat itu apa. Masih banyak yang masih bingung tanah ulayat itu apa bedanya dengan tanah adat. Bingung. Apa ulayat itu sama dengan adat? Kalau belajar dari buku membingungkan, tetapi mudah-mudahan kalau mendengar kuliah saya tidak bingung atau malah tambah bingung.
Jadi begini, saya hidup di sana itu ketika penelitian hidup bersama-sama masyarakat selama 7 bulan. Saya hidup di masyarakat, tengah-tengah masyarakat, hidup bersama masyarakat untuk mengetahui hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu nagari. Nagari itu kalau desa, di Jawa itu desa, gitu ya. Tapi di sana itu desa adat ya, sangat kultural. Kalau ditanya ulayat, maka tokoh adat itu akan tangannya digerakkan begini. Oh ini ulayat nagari di sana, gitu ya. Gitu. Nah, itu. Gerakan tangan ini jelas dapat diartikan wilayah, lingkaran wilayah. Itu. Nah, wilayah lingkaran. Itu kalau yang saya tanya adalah tokoh yang menjadi pimpinan nagari, pimpinan desa dari negara. Kalau di masyarakat Minangkabau itu namanya nagari, itu desa ya. Jadi wilayah nagari. Tetapi kalau yang saya tanya adalah tua adat suku atau ketua suku, ya, Minangkabau itu suku bangsa. Di dalam suku bangsa itu, etnik itu ada sub-suku atau sub-etnik. Misalnya suku Minangkabau di situ ada suku Caniago, suku Jamba. Nah, kalau saya tanya datuk ketua sukunya, suku Caniago tadi, wilayah atau ulayat suku Bapak di mana? Gitu kan? Ulayat suku Caniago di mana? Dia juga menggerakkan tangannya itu. Oh, di sana, ini loh, di sini batasnya, di sini, di sini, di sini. Nah, gerakan tangan ini menunjukkan ulayat itu wilayah. Gitu. Nah, di dalam subetnik itu ada kaum-kaum, ya, kaum-kaum satu suku, tapi ada mbah-mbah gitu ya, mbah-mbah gitu. Kalau Jawa ya, kaum. Nah, di situ akan menunjukkan ulayat kaum, sama nanti gerakannya. Tapi wilayahnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nagari lebih besar, suku lebih kecil daripada nagari, dan kaum lebih kecil. Nah, kemudian saya telusuri di dalam kosakata bahasa Arab, ternyata ulayat itu berasal dari kata Arab. Artinya, Arabnya itu wilayatun. Artinya memang daerah kekuasaan. Nah, itu daerah kekuasaan. Gitu. Jadi, lah kalau ada tulisan tanah ulayat dengan tanah adat itu bedanya apa? Nah, kan gitu. Tanah ulayat itu tadi, tanah wilayahnya, nah dari batas ini ke batas ini. Nah, hubungan antara orang-orang atau anak kemenakan suku, sana menyebut anak kemenakan, itu bahasa lokal, gitu. Atau disebut warga ya. Hubungan antara warga suku dan tanah wilayah itu diatur oleh adat. Nah, maka disebut tanah adat tuh, ya. Jadi adat itu aturan, aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi jangan bingung. Nah, sebelah kanan ini, ya, ini penguasa-penguasanya. Penguasa-penguasanya. Jadi wilayah kaum tadi itu penguasanya adalah Mama. Tanah ulayat suku Caniago, suku Jamba, suku Koto, nah, suku Melayu, itu di bawah pimpinan penghulu suku. Itu. Penghulu itu, hulu itu kan pucuk ya, jadi pimpinan lah gitu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian kalau nagari, ini adalah penghulu pucuk yang dipilih, ya, yang dipilih oleh penghulu-penghulu yang ada di nagari ini. Nah, itu. Nah, nanti kalau belum paham,
dicamkan betul. Ini akan saya buat videonya, direnung-renungkan. Nah, di Sumatera Barat, ini Nagari nih, titik-titik ini, oke, ya, ini Nagari, itu. Kalau begitu, ini terdiri dari Nagari, terdiri tanah ulayat suku, dan terdiri dari ulayat kaum, gitu. Paham ya? Ini dipimpin oleh mama, jadi saudara laki-laki yang tertua atau yang dipilih. Karena yang tertua belum tentu mampu. Nah, kalau tidak mampu, dipilih yang nomor 2. Tapi intinya umumnya adalah tertua, mampu. Gitu ya. Nah, kemudian Nagari ini penghulu pucuk. Nah, saudara-saudara mahasiswa, ini yang melatar belakangi ketika jalan tol Padang Pekanbaru melewati ini wilayah-wilayah ini. Nah, gitu. ini melewati ini, gitu ya. Nah, ini melewati. Nah, ketika melewati ini, maka pembahasannya alot, semakin alot kalau jalan tol itu melewati rumah-rumah, gitu ya. Melewati sawah yang produktif, melewati rumah, melewati tempat kolam ikan, tempat-tempat yang semua produktif menghidupi anak kemenakan itu, maka menjadi alot, gitu ya, menjadi alot sekali. Kecuali jalan tol ini lewat di sini yang tidak di tanah-tanah ulayat itu, misalnya gitu kan. Nah, itu nggak masalah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini yang mau saya terangkan, gitu kan. Lantas apa hubungan filsafat? Mari filsafat itu merenung, mencari sebab kenapa jalan tol itu menjadi terhambat, gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya Anda paham, gitu ya. Ya, saya tarik, nanti bisa kita diskusikan, gitu ya. Nah, sekarang kita bergerak ke tahap berikutnya. Ini saya ambil bahan-bahan dari bahan-bahan fakta loh ini. Ketika jalan tol itu melintas, tetapi lintasan bukan lintasan yang ada rumah, ada kolam, ada ya masjid, musola, yang produktif lah gitu. Nah, kalau lewat di atas pegunungan gitu ya, atau tanah-tanah yang masih belum dijamah, tidak ada masalah, gitu kan? Seperti ini. Nah, ini dugaan saya, ini adalah masalah tanah ini nggak ada masalah apa-apa nih, karena nah ini tuh aman, nggak ada masalah ini, proyek tol itu nggak ada masalah walaupun seperti ini. Ini saya ambil dari internet ini, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, baru ada masalah nanti kalau kita masuk ke ini. Itu tadi biasanya sebuah wilayah nagari, tetapi memang tidak digunakan untuk perumahan, tidak untuk kampung-kampung, gitu ya. Biasanya itu di pinggiran pegunungan, gitu ya, atau jauh dari nagari, bebas, gitu. Nah, sekarang kalau masuk ke tanah ulayat suku, ini tanah ulayat suku, saya pernah melakukan penelitian itu di sana tadi yang saya sampaikan 3 kali, 6 bulan itu ketika saya
hidup bersama masyarakat untuk mencari pola penyelesaian sengketa tanah adat. Satu. Kemudian hidup bersama masyarakat untuk mengetahui pola penguasaan tanah. Nah ini pola penguasaan tanah ini. Nah kemudian penelitian disertasi saya adalah perkawinan antara orang berbeda sistem kekerabatannya. Yang saya tampilkan ini adalah persis seperti daerah di mana saya melakukan penelitian. Ini tanah suku, ya, produktif tanahnya, berisi pohon durian, pohon-pohon produktif lainnya, gitu ya. Nah, kalau jalan tol lewat seperti ini, itu ada hambatannya. Ya karena produktif, tapi tidak hanya produktif, nanti saya sampaikan. Gitu. Ini saya pernah hidup tiap hari ada di tempat seperti ini. Saya ingin mengetahui tentang pola penguasaan tanah. Saat itu sukunya suku Koto. Nah di punggung bukit barisan itu ada pohon-pohon durian, pohon-pohon lainnya yang produktif. Gitu. Nah punggung sepanjang berapa kilo itu sudah ada batas-batasnya. Ini miliknya suku A, kaum A aksen. Ini suku B, kaumnya B aksen. Itu sudah ada pemetaannya. Dan tidak terjadi keributan ketika buah durian atau buah nangka, buah-buah yang lainnya itu turun, gitu ya. Hari Senin jatahnya kaum A. Hari Kamis dini hari jatahnya kaum B. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya tanah itu produktif menghidupi mereka. Kehidupan mereka itu tergantung kepada alam. Nah, kalau alamnya keterjang proyek jalan tol, itulah yang menjadi rembukan alot. Nah, itu ya, rembukan alot. ini harus mikir nanti. Kenapa? Filsafatnya harus mikir. Kenapa ya bisa seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.